Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Shalom, haleluya. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, meskipun kita berpisah jarak Bapak Ibu Saudara, tetapi hati kita menyatu di dalam Tuhan, amin. Kita percaya di mana ada 2 dan 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, aku ada, kata Yesus. Mari boleh kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pagi hari ini Bapa, karena Engkau Tuhan yang telah memberkati kami Bapa melalui hidup kami dalam minggu-minggu ini ya Bapa. Tanpa penyertaan Tuhan kami tidak mampu apa-apa ya Bapa. Kami menikmati anugerah Tuhan dalam minggu ini. Kami menikmati penyertaan Tuhan dalam minggu ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyembah Engkau, kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ibadah kami yang terbaik pagi hari ini bagi Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau hadir bagi setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan. Kami menyatukan hati kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Layakan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau katakan di hadapan Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, oh nyata Tuhan, amin. Sepanjang hidup, oh darah-Mu telah melayakkan kami Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala
indahnya Kau Tuhan. Indahnya Yes. Kau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. katakan ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari kita merasakan Tuhan, katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes God, kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Amin. Segalanya, Haleluya. Kami mau lebih dalam Tuhan. ku menyembah, Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini Tuhan, Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. amin. Biar seluruh bumi dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku. Nama yang berkuasa, Berkuasa. nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Haleluya. ku bawa Kami bawa rindu kami Tuhan. ku nyatakan Engkau. Mari dengan segenap hatimu katakan, Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. tempat ini dipenuhi nama Tuhan. katakan, Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. namamu berkuasa Tuhan. Namamu. Amin. Mulut kami memuji Engkau Tuhan. Mulut kami memperkatakan keperkasaan-Mu Tuhan. Yes. Hadirat. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap Allah. Amin. Tuhan Yang kami tinggikan di atas segalanya. tempat ini Tuhan. Tempat ini dipenuhi. Yes. Lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nama Amin. Kemuliaan. kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Amin. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kepada kami dapat beribadah. Dan biarlah hari ini tetap menjadi hari sukacita bagi kami. Tuhan memberkati kami, hadirat Tuhan tetap turun menaungi kami, baik bagi kami yang ada di gedung gereja ini, juga kami yang ada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah ini. Tuhan ada, bertahta di tengah kami, memberkati kami dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang ada di gereja, juga jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, Shalom. Hari ini kita akan melanjutkan ibadah kita masih dengan streaming, dan tema kita sekali lagi tidak sama dengan yang dianjurkan oleh sinode, tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul tanggung jawab seorang murid. Kaitannya dengan Paskah yang hari-hari ini kita peringati bersama. Tanggung jawab seorang murid. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62, saya baca untuk saudara. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara, ini sebetulnya kisah yang dramatis dari kisahnya pribadi murid Tuhan Yesus yang disebut Simon Petrus. Nah, hari-hari ini sebetulnya ini mirip sama. Jadi Tuhan sudah disalibkan, sudah wafat di atas kayu salib, lalu sudah dikubur, tapi hari yang ketiga bangkit. Nah, hari-hari ini sebetulnya hari-hari kalau ini dicocokkan dengan zaman dulu,
itu ketika Tuhan Yesus sering memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid ini rupanya punya kisah masing-masing. Jadi kalau menurut tafsiran saya, murid-murid ini punya perasaan masing-masing dalam hari-hari ini. Jadi Tuhan Yesus sering memperlihatkan diri, tapi para murid itu punya pengalaman. Dengan sendirinya juga Rasul Petrus. Nah, mari kita merenungkan ada nilai-nilai yang ditinggalkan dari kisah ini. Dan juga kalau kita cocokkan dengan hari-hari ini di mana kita memperingati Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi juga ada tekanan tanggap darurat menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negeri. Pengumuman sore hari ini sudah melanda 34 provinsi. Jadi kita sama-sama menghadapi di tengah bangsa dan negara ini, bahkan di tengah banyak negara. Nah, mari kita renungkan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil juga kita dalam menghadapi tekanan semacam ini. Bagian pertama saya beri judul kisah penangkapan Yesus. Nah, kisah penangkapan Yesus itu dimulai dari, mari kita menghayati momen Paskah. Jadi kita mendudukkan diri kira-kira pada waktu-waktu itu, pada waktu murid-murid ada waktu itu. Nah, mari kita membayangkan dan kemudian menghayati menjadi murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara, para murid mestinya penuh tanda tanya. Mengapa Tuhan kalau memperlihatkan diri hanya sebentar-sebentar saja? Mengapa tidak bersama-sama mereka lagi setiap waktu seperti sedia kala? Itu mesti banyak orang mempertanyakan, loh katanya Tuhan itu hidup, tapi kalau memperlihatkan diri kok hanya sebentar-sebentar saja. Petrus masih sangat menyesali penyangkalannya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin itu. Karena Petrus itu orang yang spontan, ya. Saya pernah menjelaskan di jemaat ini, Petrus itu orangnya, kalau orang Jawa Tengah menyebut suka hak-hok gitulah. Orangnya spontanitas, tapi emosinya itu meledak-ledak, tapi kadang-kadang dia terbakar emosi sampai bisa nangis. Nah itulah Petrus. Nah saya yakin Petrus itu penyesalannya masih dalam hari-hari semacam ini. Ketika Tuhan Yesus sering memperlihatkan diri baru beberapa hari kita Paskahan, baru beberapa hari yang lalu ya. Nah jadi Petrus belum dipulihkan keadaannya. Ia mungkin yang paling stres di antara para murid itu. Kedudukannya sebagai rasul merasa belum dipulihkan waktu itu. Nah ini penghayatan momen Paskah bagi kita. Kita membayangkan menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, termasuk fokus kita kepada Rasul Simon Petrus. Nah, tapi juga mari kita merenungkan para murid itu ketika di bawah tekanan. Jadi bagian pertama kisah penangkapan Yesus, 1 penghayatan momen Paskah, 2 para murid ketika di bawah tekanan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap yang di rumah mendengarkannya sambil membawa kitab suci, jangan ada yang tiduran ya. Ini kebaktian ya. Jadi itu yang tidur-tidur bangkit walaupun di rumah, tapi serius kita ya. Ya, jadi ini ibadah. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita nanti ada beberapa bagian Alkitab yang saya ajak saudara membuka. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane, saya mencatat ada 3 golongan murid. 3 golongan. Yang pertama itu dicatat di Matius pasal 26 ayat 56. Ya. Ini kisah di Taman Getsemane. Matius pasal 26 ayat 56 itu di ayat itu, kalimat terakhir di ayat itu mencatat bunyinya begini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Perhatikan. Mereka ini di bawah tekanan, di bawah ancaman. Apa yang terjadi? Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi saudara dan saya bisa membayangkan bahwa
para murid itu mengikut Tuhan Yesus sudah minimal 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Dan melihat kesaktian Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat mujizat. Bahkan para murid itu juga diberi kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orangnya sembuh, setan diusir, itu dicatat di kitab Injil. Jadi ini murid-murid ini enggak main-main, ini murid-murid pilihan ini saudara. Tapi ketika terjadi tekanan, mereka melarikan diri. Saudara dan saya, mari kita jangan tergesa-gesa menyalahkan para murid itu, ya, karena ini ancamannya serius. Lalu yang kedua, golongan kedua, ada seorang muda yang tidak melarikan diri, kemudian mengikuti Yesus ketika ditangkap. Ketika Yesus dibawa, rupanya orang ini mengikuti, tidak disebutkan namanya. Orang muda itu terancam, karena itu akhirnya ia melarikan diri juga. Itu dicatat di Markus pasal 14 ayat 50-52. Saya ulangi, Markus pasal 14 ayat 50-52 saya baca untuk saudara. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, jadi ada seorang muda yang rupanya tidak langsung melarikan diri, tapi masih pengen mengetahui bagaimana kelanjutan penangkapan Tuhan Yesus itu. Nah, tapi mereka kemudian diserang oleh para prajurit itu, maka akhirnya orang muda ini menyelamatkan diri. Nah, sekarang jenis yang ketiga atau golongan ketiga, yaitu Simon Petrus dan satu murid lagi yang mengikuti pengadilan Yesus sampai di halaman dalam rumah imam besar atau istana imam besar. Yang satu murid lagi itu tidak disebutkan. Itu disebutkan di Yohanes pasal 18 ayat 15 sampai 16. Ini kisah yang sama, kisah penangkapan Tuhan Yesus. Ya, Yohanes pasal 18 ayat 15 sampai 16. Yohanes 18 ayat 15 sampai 16 saya baca untuk saudara. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Nah, jadi ini ada Simon Petrus, rupanya dia akhirnya bertemu dengan seorang murid yang mengenal imam besar. Nah, orang itu kalau punya akses, biasanya kalau masuk rumah itu agak bebas. Bahkan juga pelayan-pelayan di situ mungkin kenal sama murid ini. Nah, makanya dia mengikuti Tuhan Yesus dibawa untuk diadili, itu si murid yang tidak disebutkan namanya ini ikut masuk bebas. Lalu akhirnya murid yang tidak disebutkan namanya ini berbicara sama penjaga pintu dan mengajak Petrus masuk ke dalam. Nah, itulah sejarahnya bagaimana Petrus ada di dalam halaman dalam istana Imam Agung Kayafas, yang akhirnya bisa mengikuti dan sampai akhirnya tadi dikisahkan Petrus menyangkal Yesus. Nah, perhatikan di sini para murid Tuhan Yesus itu pada waktu menghadapi tekanan, menghadapi bahaya, ada beberapa sikap yang mereka tunjukkan, saudara. Nah, ini yang mari kita renungkan, nilai-nilai ini, dan mari kita meneladani yang baik. Tentu saja kita meneladani yang baik. Kitab suci ini ditulis, didokumentasikan untuk memberikan pengajaran kepada kita, memberikan keteladanan yang baik supaya kita ikuti, yang jelek kita tinggalkan. Nah, mungkin juga saat itu ada banyak wacana di antara para murid itu. Mungkin, sekali lagi mungkin, ada juga yang melarikan diri tadi saling menyalahkan. Bisa juga, wah harusnya nggak usah lari, wah kamu lari, dan seterusnya lah.
wah tadi kok tidak mengingatkan Tuhan supaya tidak ke Taman Getsemani saja dan seterusnya. Ya mungkin mau nyalah-nyalahkan Yudas Iskariot dan seterusnya. Nah itu jadi ini kalau dikembangkan mungkin masih tanggapan para murid waktu itu mungkin macam-macam. Nah, tidak dicatat semua itu kalau menurut tafsiran saya. Nah, jika saudara dan saya pada waktu itu ada di sana sebagai murid Tuhan Yesus, kira-kira termasuk yang mana? Saudara. Nah, ini bagian pertama. Sekarang mari kita lihat bagian kedua. Bagian kedua saya beri judul sikap sebagai murid sejati. Sikap sebagai murid sejati. Di bagian 2 ini mari kita renungkan, bagian 2.1, ketetapan hati dan tindakan. Mari kita renungkan ketetapan hati dan tindakan. Kalau kita menilai maka sikap murid yang paling memalukan adalah mereka yang melarikan diri. Mungkin kasarannya begitulah, tapi sekali lagi mari kita jangan sekedar menyalahkan para murid itu. Saudara dan saya kalau ada di sana pun belum tentu jadi yang paling baik ya. Tapi kalau kita nilai secara kasar gitu yang paling memalukan adalah mereka yang melarikan diri. Bahkan mungkin mereka saling menyalahkan atau ngedumel tidak keruan, tetapi tetap lari dari Tuhan. Yang namanya lari dari Tuhan itu menjauh dari Tuhan. Bahkan saya nggak ngerti hatinya di mana mereka itu. Tapi mencari keselamatan diri sendiri. Nah itu yang melarikan diri. Yang agak mendingan adalah orang muda yang mencoba mengikuti Yesus. Tetapi ketika nyawanya terancam, ia lari dengan telanjang. Namun demikian, orang ini dicatat tidak langsung melarikan diri, saudara. Masih punya hati kepada Tuhan. Dikatakan ayatnya jelas tadi, ia mengikuti Tuhan. Nah ketika kemudian diserang oleh para prajurit, sampai rupanya pakaiannya dipegang gitu, dia meninggalkan pakaiannya dan lari dengan telanjang, dikatakan seperti itu. Tapi orang ini mendingan, orang ini punya hati untuk Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya, mari kita merenungkan sebagai murid Tuhan Yesus, kalau di bawah tekanan itu terus apa yang akan kita lakukan. Nah yang paling baik di antara ketiga sikap ini adalah Simon Petrus dan seorang murid yang lain yang tidak disebutkan namanya tadi. Dua orang ini benar-benar mengikuti Yesus sampai ke tempat pengadilan pertama. Di mana itu? Yaitu di istana Imam Agung. Mereka mencari-cari celah supaya tetap bisa berdekatan dengan gurunya yang sedang diadili itu. Hati mereka tetap tertuju kepada Tuhannya, gurunya yang sedang dalam bahaya. Dan saya bisa membayangkan, saudara-saudara yang pernah mengalami perjuangan untuk meraih sesuatu, itu bisa membayangkan, gimana ya, waduh guru dibawa masuk di halaman dalam. Mungkin yang satu berkata, enggak apa-apa, aku kenal kok, aku sering kesini, saya kenal Imam Agung sih, berkawan baik, ini penjaga-penjaga di sini. Nah dia masuk, bleng. Tapi Petrus di luar, wah dia mungkin juga mikir, wah aku enggak dikenal. Tapi akhirnya temannya tadi berkata kepada para penjaga pintu, dan Petrus ikut masuk. Jadi saudara ini ada usaha untuk tetap berdekatan dengan gurunya. Hatinya itu sebenarnya tetap. Kalau saya menafsirkan, iman Petrus dan kawannya itu tetap saudara. Hanya mentalnya nanti yang kalah, kan seperti itu. Pernah saya jelaskan di jemaat ini, bahwa antara mental sama iman itu beda. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan, sedangkan mental itu artinya kekuatan batin. Tapi antara iman dengan mental itu seringkali ada hubungannya dan seringkali bisa saling mempengaruhi. Orang yang imannya kuat biasanya mentalnya kuat, atau orang yang mentalnya kuat kalau punya iman biasanya imannya juga teguh. Nah itu biasanya saling mempengaruhi, tapi berbeda. Nah dalam kasus ini Petrus imannya berbeda dengan mentalnya ya. Dicatat di sana sayangnya Petrus tidak berhasil terus ada dekat dengan Tuhannya itu, apalagi mencegah untuk disalib kalau itu sudah rencana Tuhan sih. Tetapi Petrus gagal. Karena apa? Karena dia menyangkal Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau menurut saya ini bukan semata-mata karena kesalahan Petrus. Jauh sebelum hal itu terjadi,
Sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ayam tidak akan berkokok sebelum engkau Petrus menyangkal aku 3 kali. Jadi saudara-saudara, ada poin yang di sini ini bisa kita ambil adalah bagaimana kita ini mengerti kehendak Tuhan. Pada waktu ada tekanan semacam itu, mestinya ingat bagaimana kehendak Tuhan. Makanya, ini peristiwa dramatis. Di mana Petrus begitu menyangkal Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saya percaya, saya waktu membayangkan menjadi Simon Petrus waktu itu, dia sangat ingin membela gurunya. Bayangkan dia berkata sejak awal kepada Tuhan Yesus, "Guru," ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku akan kembali ke Yerusalem, tapi di sana akan dibunuh oleh para tua-tua." Dan Petrus berkata, "Jangan sampai hal itu terjadi." Jadi Petrus berkata, "Sepanjang masih ada aku," kira-kira begitu kalau dalam bahasa saya. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia pun membela gurunya dengan menyabetkan pedang yang kena telinga Malkus. Nah, jadi Petrus itu melakukan sesuatu. Di bawah tekanan, dia tidak tinggal diam. Dia melakukan sesuatu sebisa mungkin, saudara. Nah, ini peristiwa dramatis. Ketika Petrus sudah menyangkal 3 kali, dan tidak main-main, yang mengingatkan dia sebetulnya hanya seorang hamba perempuan. "Kamu orang Galilea kan, kamu temannya orang itu," gitulah kira-kira. Tapi Petrus berkata, "Kamu ngomong apa? Aku enggak tahu." Itu sebetulnya sudah bentuk penyangkalan. Dan ketiga kalinya, Injil Lukas mencatat, lalu Tuhan menengok Petrus. Saudara kalau pernah melihat filmnya, ini kan penyaliban Yesus itu banyak difilmkan itu. Itu saya membayangkan dramatis sekali. Petrus selesai mengucapkan 3 kali penyangkalan, lalu gurunya itu menengok dan mata ketemu mata. Seolah-olah Yesus berkata, "Lah, kamu sudah aku peringatkan kan? Malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Dan Petrus mendengar saat itu, ayam berkokok. Ini dramatis sekali, saudara. Jadi, saudara-saudara, kehendak Tuhan selalu terjadi. Tetapi nilai dari para murid yang ditinggalkan, yang bisa kita teladani, ini mari kita lihat. Nah, perhatikan di sini, bahwa yang penting mestinya orang harus mengerti kehendak Tuhan. Maka hari-hari ini saudara-saudara kita dalam tekanan, mari kita juga mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kemudian bagian yang terakhir, poin yang terakhir, saya beri judul kecil di sini, penerapan pada masa keprihatinan. Nah, penerapan pada masa keprihatinan. Jika kita mulai mengelompokkan, maka sikap para murid itu kira-kira demikian. Ini kalau saya boleh simpulkan sikap para murid atau nilai yang ditinggalkan buat kita. Kembali kita renungkan, kelompok pertama atau sikap pertama adalah orang-orang yang menjadi murid Yesus tetapi ketika menghadapi tantangan atau tekanan, apalagi kalau menyangkut keselamatan diri, maka langsung melarikan diri. Artinya menjauhi Tuhan. Bahkan kalau saya boleh menyampaikan agak lebih gitu, imannya kepada Tuhan hilang di bawah tekanan semacam itu. Lalu sikap kedua atau kelompok kedua adalah murid Yesus yang tetap punya hati. Tetapi ketika tekanan semakin berat, ia pada akhirnya melarikan diri juga. Itu sikap kedua. Lalu sikap yang ketiga, kelompok yang ketiga, murid Yesus yang berusaha keras dengan berbagai cara, tetap punya hati, tetap ingin berdekatan dengan Tuhannya. Usaha itu juga beresiko, mengancam nyawa mereka, tetapi mereka tempuh juga. Meskipun pada akhirnya mereka tetap gagal, tidak mengikuti pengadilan sampai akhir, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kasus Tuhan mereka itu. Nah, dalam hal ini sekali lagi memang rencana Tuhan jelas tidak dapat digagalkan. Yesus harus disalib dan mati di atas kayu salib itu. Namun sikap para murid ini memberikan nilai kepada kita yang hidup pada masa kini, saudara. Toh pada akhirnya
Petrus yang cinta Tuhan dengan segala kelemahan manusiawinya itu akhirnya juga menerima amanat penggembalaan. Ingat, pernah saya khotbahkan di sini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di tepi Danau Tiberias, bahkan dibuat lakon wayang Alkitab di sini Saudara ya. Itu saya menghayati Petrus pada akhirnya mendapatkan anugerah. Dialah yang diperintah oleh Tuhan untuk menjadi gembala. Untuk menjadi yang dituakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena apa? Rupanya kalau dirunut, dimulai dari kerinduan Petrus luar biasa. Ya. Dia di bawah tekanan, dia tidak berdiam diri, apalagi melarikan diri. Dia tidak mempedulikan keselamatannya. Sampai usaha itu mentok. Apa itu mentok? Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Usaha itu menabrak dinding lah, tidak bisa maju lagi. Tapi tetap usaha Petrus ini dihargai oleh Tuhan. Itu yang kita lihat di kitab Injil. Nah, bagaimana dengan penerapan dan nilai yang dapat kita serap pada kita saat ini? Saudara, kita sedang menghadapi tekanan yang tidak mudah sekarang ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya di rumah tidak kerasan. Karena sebulan lebih ini sudah 1,5 bulan ya. Tidak ketemu sama Anda, jemaat sekalian. Makanya minta maaf, mungkin belum semua. Tetapi yang sudah sempat saya harus menjenguk hanya sebentar aja. Hari ini saya juga menjenguk hanya beberapa puluh menit aja. Ada yang tidak sampai 10 menit. Saya nggak mau duduk karena apa? Oleh pemerintah kita diajari, ya saudara-saudara yang mengikuti, menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya bertindak seolah-olah kita yang menularkan. Jadi kita sehat, tapi kalau datang ke sebuah keluarga, saya nggak mau duduk di situ. Saya berkata, aku nggak mau menularkan. Padahal saya sehat loh. Tapi kan kita dianjurkan seolah-olah kita jangan menularkan gitu pada mereka. Aku nggak mau duduk. Yuk berdiri sama-sama aja, sembayang, menanyakan situasi dan seterusnya. Wah, itu sebetulnya saya rindu untuk bisa ketemu semuanya. Saya enggak ngerti apakah bisa ketemu semuanya ya saudara-saudara. Tapi saya tidak tinggal diam. Saya mencoba melakukan apa yang bisa saya lakukan sambil menjaga diri saudara. Walaupun sambil menjaga diri tapi jangan tinggal diam. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah saudara-saudara, kita sedang menghadapi mungkin yang di rumah rasanya bosen. Saya boleh sedikit menambahkan nilai di sini. Saudara-saudara, kalau yang bosen di rumah, ingat kata Pak Wali Kota Bogor ya, Bima Arya yang itu, dia bilang begini, saudara yang bosan di rumah, dia bilang karena dia sudah kena virus ini dan harus diisolasi di sebuah ruangan di rumah sakit sana, rumah sakit dengan ruangan yang kecil selama 22 hari, dia bilang, saudara yang bosan di rumah, kalau sudah kena dan diasingkan itu, tempat pertama yang dirindukan adalah pulang ke rumah. Wow, itu memberikan saya, wah iya. Jadi jangan bosan di rumah, saudara-saudara. Gitu. Nah, kita menghadapi tekanan, saudara. Dan berdoa, kita harus berdoa. Teman-teman prayer warrior, pasukan doa, mari kita berdoa. Yang lebih bayangannya memprihatinkan lagi adalah situasi ekonomi. Sekarang ini sudah ada orang yang beberapa hari tidak bisa makan karena memang tidak ada yang dimakan. Nah oleh karena itu kalau melihat semacam ini apakah kita akan tinggal diam saja? Makanya sekali lagi saya mendorong, sekali lagi mungkin sambil saya beritahukan juga di sini bahwa Paskah yang lalu itu, Paskah yang sedang kita lakukan ini maksud saya, itu temanya adalah apa Pak Adi? Agak lupa. Yang pertama seharusnya menghayati karya Kristus dan dampaknya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, pokoknya panitia Paskah waktu rapat pertama kali itu salah satu fokusnya adalah pelayanan keluar, pemberitaan firman keluar.
ya, masih ingat itu. Nah, itu kita tidak berhenti. Di masa-masa tanggap darurat menghadapi COVID-19, Paskah tetap berlangsung. Bagaimana berlangsungnya? Kita tetap Paskahan dengan cara memperhatikan lingkungan. Makanya ini sudah hampir dilaksanakan. Persembahan Paskah yang sudah masuk itu akan dipakai untuk membantu saudara-saudara yang benar-benar kena dampak semacam ini. Makanya mari kalau yang belum mempersembahkan, kita tetap mau Paskahan. Nanti akan diatur oleh panitia lah, ya. Tapi mari kita tidak tinggal diam. Sebagai murid Yesus kita ini punya tanggung jawab. Seperti itu. Menghadapi situasi semacam ini, mari kita tetap bergerak sampai semampu kita. Kalau rencana Tuhan bagaimana, ya itu terserah urusannya Tuhan. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus kita punya tanggung jawab. Biarkan mereka yang saling menyalahkan itu urusan mereka. Orang-orang senior-senior kita malah banyak yang berdebat teologis, misalnya ada, ya situ urusan mereka lah. Tetapi mari kita dapat meneladani sikap Rasul Petrus. Kecintaannya kepada gurunya membawa dia berani mengikuti sampai di tempat berbahaya. Petrus tidak kehilangan fokus. Petrus tetap memiliki iman. Petrus melakukan sesuatu. Petrus tidak tinggal diam. Petrus memang gagal dan Petrus sempat stres, tetapi ia adalah seorang yang mau terus berusaha melawan tekanan, saudara. Sekali lagi, memang rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Namun kita mencatat kerinduan dan iman Petrus itu pada akhirnya diperhitungkan oleh Tuhan. Pribadi Simon Petrus yang Yesus berkata, di atas Petra atau batu karang ini aku ingin mendirikan jemaatku. Pada akhirnya setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi yang punya amanat penggembalaan langsung itu sebetulnya adalah Simon Petrus. Makanya saudara, mari di tengah-tengah tekanan ini ingat akan nilai-nilai baik yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh hamba-hamba Tuhan yang didokumentasikan kisahnya ini untuk kita teladani kebaikannya. Sebagai penutup, kata penutupnya adalah pada masa kesesakan tetap memiliki iman dan terus bergerak ke arah Tuhan Yesus. Saya ulangi, pada masa kesesakan tetap miliki iman dan terus bergerak ke arah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita kembali memasuki saat teduh. Setiap selesai merenungkan firman, tetap saya mengajak saudara-saudara untuk memasuki saat teduh. Saudara yang di sini maupun yang di rumah, bersaat teduhlah, berdiam diri, menunjukkan sikap batin kita kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang hari ini diberikan. Nilai-nilai apa yang Tuhan anugerahkan melalui firman Tuhan ini? Kita mempunyai tanggung jawab seorang murid, sebagai murid Tuhan Yesus. Menghadapi masa-masa yang tidak mudah, baik tekanan dari sisi kesehatan kita harus hati-hati, menghadapi virus yang melanda dunia yang tidak kelihatan, menghadapi akibat ekonomi, hampir semua sektor orang penghasilannya menurun, kemungkinan perhitungan secara matematis ekonomi akan terpengaruh, tapi biarlah di tengah-tengah keprihatinan ini, kita ingat sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya tanggung jawab.
jangan kehilangan iman. Sekali lagi, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan iman. Tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Jangan masalah itu mengungguli iman kita. Tetap kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan Yesus itu memberikan kuasa kepada kita, itu diatur dengan kuasa Tuhan sendiri. Karena itu kewajiban kita adalah berdoa. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menganjurkan kepada kita, yang memberikan kepada kita supaya kita berdoa, saudara. Kewajiban kita berdoa. Dalam doa kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dan memohon apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, apa yang kita minta dari Tuhan. Mari terus berdoa, jagai hidup kita dengan doa, dan jangan kehilangan arah. Dan tetap bergerak, lakukan sesuatu. Kepada kita yang sekarang ini masih diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk mempersembahkan sesuatu, menolong saudara-saudara kita. Mari kita dengan ikhlas, dengan rela hati dan dengan sukacita mempersembahkan untuk Paskah tahun ini, supaya banyak orang tertolong. Dan saudara, doakan persembahanmu, supaya persembahan kita itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, bukan sekedar mengenyangkan orang lapar atau menolong yang tidak bisa makan, tetapi terlebih lagi yang utama, keselamatan jiwa secara keseluruhan. Itulah proyeknya Tuhan hadir di dunia ini untuk menjadi juru selamat, menolong kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu Selalu menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, yang di rumah juga kita berdiri menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. ku sembah Ku Kau, sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. katakan ku rindu, Ku rindu selalu menyenangkan. katakan ku rindu sembah Dia, Ku rindu lalu selalu menyenangkan-Mu. haleluya. Engkau Kami Tuhan memuliakan Engkau Tuhan Bapa kami, sumber apapun yang pertolongan kami. terjadi, Terima kasih apapun Tuhan. yang terjadi, Haleluya, Tuhan haleluya. Yesus Ini selalu diri baik. kita, Engkau selalu
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Tuhan, menolong kami dengan keteladanan yang ada. Tuhan, kami tahu semuanya bersumber dari kehendak Tuhan. Karena itu doa kami, berikan kepada kami masing-masing semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Bahkan ketika ibadah ini sudah menjadi rekaman dan didengarkan beberapa waktu kemudian pun, biarlah kuasa Tuhan tetap menyertai kepada semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan, berikan kepada kami kemampuan Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, Tuhan, supaya kami dapat meneladani yang terbaik. Kami tahu kehendak Tuhan selalu terjadi, rencana Tuhan terjadi. Demikian juga menghadapi situasi yang sekarang ada. Kami tidak tahu ke depan ini apa yang Tuhan kehendaki atas dunia ini, atas bangsa dan negara kami, atas kami semua. Tetapi doa kami, Tuhanlah yang menolong kami. Tetapi selebihnya Tuhan, kami boleh meneladani hamba-Mu, Simon Petrus, yang tidak kehilangan iman, tapi yang terus bergerak dan bahkan tidak mempedulikan keselamatannya sampai sekuat tenaga, sampai sekuat situasi yang dijumpai, ingin berdekatan kepada Tuhan Yesus. Kami juga ingin terus memandang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan kami. Beri kekuatan kepada kami Tuhan, supaya kami tetap memiliki iman kepada Tuhan, dan kami bahkan boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Jadikan apa yang dapat kami persembahkan, jadikan apa yang dapat kami kerjakan, itu menjadi jalan berkat, khususnya menyelamatkan jiwa banyak orang. Itu doa kami Tuhan. Terima kasih anak-Mu ini berhenti berbicara, menjelaskan firman Tuhan, karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan waktu. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga semua yang mendengar firman-Mu ini menyerap dan melakukannya di dalam hidupnya. Kami semua akan meraih kemenangan oleh anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah diumumkan pada waktu-waktu sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa, tiap anggota keluarga bisa dikumpulkan terlebih dahulu kepada kepala keluarga, kemudian nanti ketika situasi ini sudah pulih, boleh dikumpulkan di gereja. Ketika kita sudah beribadah kembali, Bapak Ibu Saudara boleh dikumpulkan ke gereja, atau setelah dikumpulkan bisa Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Di situ ada hamba Tuhan mulai setiap jam kerja ya Bapak Ibu Saudara, setiap pukul 9, setengah 9 sampai jam 12 ya, setiap hari kerja kecuali hari Senin. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer kalau Bapak Ibu Saudara menghendaki, ditransfer pada rekening-rekening yang telah tertera di warta gereja yang telah diberitakan atau disampaikan melalui WhatsApp group seperti itu. Nah, kita akan berdoa untuk persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mempersembahkan sebagian dari harta kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Mungkin ini tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami minta kepada Engkau Tuhan, Kau mau sucikan, kuduskan persembahan kami Bapa, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus, dan kami boleh memberikan kepada Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur dan bersuka cita Bapa, sehingga apa yang kami tabur Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi pelayanan kami di tempat ini khususnya ya Bapa, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
podo ngabekti podo ngabekti nglumpukno bondo ning swarga awet bondo ning donya ora langgeng ning donya akeh durjana lan akeh rayap renget ngabekti podo ngabekti Bapak Saudara, Shalom. Halo. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini dan ada beberapa warta yang akan kita dengarkan. Segala kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak minggu ini masih ditiadakan. Informasi pengembalaan yang berlaku adalah masih informasi pengembalaan yang paling akhir, yaitu informasi pengembalaan yang ketiga. Selama ibadah dilakukan secara streaming, maka persembahan dapat dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, dikumpulkan di rumah masing-masing dan penyerahan persembahan dapat dilakukan setelah kondisi pulih. Atau dapat dikumpulkan di peti persembahan di gereja pada jam-jam kerja, yaitu hari Senin sampai hari Minggu, pukul 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki e-banking dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja yang sudah disampaikan di WhatsApp grup maupun yang ada di warta gereja. Dan yang terakhir, jika ada hal-hal yang akan ditanyakan mengenai kegiatan gereja dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan melalui saluran yang ada. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendeklarasikan visi misi kita dan juga menyambut berkat Tuhan. Visi GBI Purwodadi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita melanjutkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami berdoa syafaat. Kami berseru kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kami percaya ini Tuhan izinkan karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa izin-Mu Tuhan. Kalau Indonesia juga mengalami pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan mendengar seruan kami, orang-orang yang cinta Tuhan, yang berseru kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, mohon Tuhan memberikan keselamatan kepada kami semua. Tuhan segera melenyapkan virus Corona 19 ini Tuhan. Dan bangsa dan negara kami, bahkan juga untuk seluruh dunia ini. Segera kami Tuhan berikan pemulihan. Kami dapat hidup dengan baik, dengan layak, dengan normal, seperti sedia kala. Dan kami berdoa secara khusus, ekonomi Tuhan berkati. Indonesia Tuhan berkati supaya ekonomi berjalan dengan baik, perputaran ekonomi yang ada, Tuhan tolong, Tuhan berikan pemulihan. Kami berdoa untuk saudara kami yang terdampak oleh
adanya pandemi ini sehingga hari-hari ini terpaksa tidak bekerja. Kami mohon orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kemampuan kepada kami untuk saling tolong, sehingga waktu-waktu ini juga menjadi kesempatan baik buat kami terus memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kuasa dan kemampuan untuk melihat keajaiban yang dari Tuhan melalui apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kota Purwodadi, Kabupaten Gerobogan dan sekitarnya, Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Juga jemaat Betel Indonesia Purwodadi yang ada, semua yang mengikuti ibadah hari ini, dan juga yang mendengarkan firman-Mu, yang menyembah Tuhan dalam kesempatan ini, bahkan juga ketika rekaman ini didengarkan beberapa waktu kemudian tetap menjadi berkat. Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, semua yang ulang tahun di jemaat ini, Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit mohon Tuhan jamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan kepada semua yang mengeluh karena kesakitan. Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami, tim yang melayani pada hari ini, sehingga kami semua terus boleh melayani Tuhan, apapun posisi dan tugas kami untuk memuliakan nama-Mu. Izinkan kami mengakhiri ibadah ini, untuk kami melanjutkan segala aktivitas kami dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati segala usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati keahlian yang engkau tekuni, Tuhan memberkati pekerjaan apapun yang engkau usahakan, yang dikerjakan oleh tanganmu. Dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kelimpahan, Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan memberikan kepadamu kemampuan untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Tuhan memberikan kepadamu terobosan baru sehingga hidupmu semakin sukses, berhasil. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.